Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Safit Channel. Kali ini Mama Safit mau berbagi sedikit dua resep bolu yang selalu viral sepanjang masa. Dan ini tuh favorit semua orang ya, semua kalangan suka bolu-bolu ini. Yuk simak terus keseruannya dari awal sampai akhir video ya teman-teman. Terima kasih. Resep yang pertama, bolu pandan 4 telur ya. Bahan-bahannya aku pakai 1 gelas terigu ya, biar gampang kayak gitu ya teman-teman. Ada SP 1 sendok teh dan juga ada susu bubuk, aku pakai 1 bungkus, terus perasa vanila, dan juga ada maizena 2 sendok, dan ada 100 gram minyak ya teman-teman. Gula pasirnya aku pakai 3/4 gelas ya, biar gampang. Dan ini langsung aja aku mau kocok si telurnya, aku pakai 4 butir telur, dan ini sama SP, dan nanti dengan gula pasir kita kocok sampai mengembang putih berjejak. Untuk ngemixernya dari kecepatan yang rendah sampai kecepatan yang tinggi ya, jadi bertahap. Nih langsung aja kita mixer. Dan ini udah mulai putih kental berjejak ya. Ini tinggal aku mau kasih terigunya, ini mau aku ayak dulu biar nanti itu halus ya. Dan juga ini sekalian nanti sama si susu bubuk serta vanili bubuknya ya teman-teman. Tuh masih ada yang menggerindil untuk terigunya tuh, seperti itu. Dan ini kita tinggal mixer sebentar aja biar tercampur rata gitu, asal tercampur rata ya teman-teman. Nah seperti ini, lakukan sampai selesai semuanya. Dan lanjut aja nih, tinggal aku masukkan santan instan ya, biar dia itu lebih gurih gitu ya teman-teman. Ini aku pakai yang kemasan 65 ml. Lalu kita nggak pakai whisker, kita cuma seperti ini aja, diaduk balik aja biar tercampur rata ya. Oh ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Terima kasih udah selalu support channel aku. Dan bagi yang baru menemukan channel aku, salam kenal dari aku. Mohon dukungan like, subscribe, and share ya jika kalian suka. Terima kasih. Lanjut aja nih, tinggal aku taruh minyaknya ya, bertahap aja dan pelan-pelan. Aku pakai 100 ml untuk minyaknya ya. Ini jangan sampai ada yang menggerindil di bawahnya atau yang mengendap ya, nanti jadi bolunya bantat. Kita lakukan sampai selesai semuanya. Dan ini tinggal aku kasih pasta pandan ya. Kalau kalian ada jus pandan juga boleh ya, jadi dia tuh lebih gurih gitu, terus wangi ya. Tapi ini pasta pandan juga enak ya teman-teman, sesuaikan dengan selera dan ada apa enggak bahannya ya. Ini seperti ini untuk tingkat hijaunya sesuai selera. Menurut aku ini udah cukup ya, hijau segar. Dan ini aku udah siapkan loyangnya, ini tinggal dioles-oles aja. Kalau ada Carlo boleh ya, bikin Carlo. Kalau aku pakai gini aja nggak apa-apa. Nih tinggal kita taruh di loyang sambil ovennya udah dipanasin ya teman-teman, sekitar 10 menitan, jadi nanti tuh panasnya udah stabil. Nih kita masukkan aja, lalu nanti tinggal dihentak-hentakan supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar ya. Jadi untuk bolu pandan ini sangat mudah buatnya, banyak orang yang suka dan selalu viral sepanjang zaman ya. Ini karena mudah buat, simple, enak banget untuk teman ngopi ataupun ngeteh ya teman-teman. Dan untuk toppingnya ini aku kasih keju parut gitu, atau sesuaikan dengan selera ya, bisa diganti misis juga boleh ya. Ini aku lebih suka bolu pandan keju. Aku pakai oven tangkring ya teman-teman. Kita masak selama kurang lebih 40 menitan atau sesuaikan dengan apinya ya. Dan alhamdulillah setelah 40 menitan ini udah jadi ya teman-teman, si bolu pandan keju yang enak banget. Dan ini cocok banget untuk ide jualan terbaru sepanjang masa ya. Insya Allah ini laris manis ya teman-teman.
Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, walaupun pakai 4 telur dia tuh empuk gembul gitu, nggak seret ya. Nih coba aku mau cobain ya, mumpung masih anget. Bismillah. Masya Allah ini tuh enak banget, dan dia tuh manisnya pas, gurih gitu dari si santan, dan ada kejunya. Ini mantap banget loh teman-teman, cocok banget untuk ide jualan dan juga untuk teman ngopi ngetek gitu, ataupun untuk acara arisan juga boleh banget ya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Resep yang kedua, bolu tape singkong. Untuk bahan-bahannya aku pakai terigu, ini ada 3/4 gelas terigu ya. Dan ini ada maizena 1 sendok aja, terus 15 gram, dan ini ada gula pasir aku pakai 45 gram. Ada 100 gram tape singkong, dan ini ada SP aku pakai 1 sendok teh, minyak 100 ml, dan juga ada telur ya. Aku cuma pakai 3 butir aja ya teman-teman. Dan ini untuk tape singkongnya udah aku buangin yang di tengah-tengahnya itu. Ini tinggal aku haluskan saja dengan 1 bungkus kental manis ya teman-teman. Ini tadi aku lupa nggak sebutin ya. Ini tinggal kita haluskan dengan sendok aja, gampang banget ya. Ini sesuaikan dengan selera juga untuk SKM-nya mau ditambah ataupun dikurangi ya. Jadi untuk menghaluskannya gampang banget ya, tinggal pakai sendok dibenyek-benyek kayak gitu sampai halus ya. Lanjut tinggal aja kita biasa nge-mixer si telur, SP, dan juga gula pasir sampai putih kental berjejak gitu ya. Pokoknya simple banget, bolu yang sangat enak. Apakah kalian suka ya teman-teman bolu tape singkong? Kalau aku ini favorit banget ya, soalnya itu rasanya enak, ada kerasa apa ya, seger gitu dari tapenya ya. Pokoknya mantep banget, ditambah topping keju nanti enak banget. Yuk kita memixer si bolu tape singkong. Ini mudah banget buatnya. Dan ini lanjut aja aku masukkan tape singkongnya ya, aku masukkan bertahap sedikit demi sedikit ya. Dan lanjut aja ini aku masukkan pertepungannya ya, jangan lupa diayak, tepung maizena dan tepung terigu, juga ada vanili bubuk juga boleh ya masukin. Kita ayak semuanya. Lanjut kita tinggal nge-mixer lagi, tapi untuk nge-mixernya ini cuma sebentar, asal tercampur rata gitu ya teman-teman. Aku pakai kecepatan yang rendah aja, kita mixer nih seperti ini, asal tercampur rata. Dan ini tinggal aku kasih minyak 100 ml tapi bertahap ya. Dan ini aku cukup pakai spatula aja, lalu kita aduk balik seperti ini biar di bawahnya nggak ada yang mengendap ya. Nih kita aduk pelan-pelan aja, lakukan sampai semua tercampur rata. Dan supaya warnanya lebih cantik aku kasih pewarna kuning ya, tapi sedikit aja ya teman-teman. Nih atau sesuaikan dengan selera ya, kalau kalian nggak suka ya bisa di skip aja warna alami ya. Ini dari tape, tapi ini supaya lebih cantik aku kasih warna kuning sedikit. Lanjut tinggal di taruh ya ke dalam loyang. Nih pelan-pelan aja sambil kita panasin ovennya ya. Aku pakai oven tangkring ya teman-teman, karena aku punyanya oven tangkring. Ini udah mulai aku panasin tadi sekitar 10 menitan ya, biar nanti itu panasnya udah stabil. Nih kita masukkan adonannya. Dan seperti ini hasilnya, tinggal aku kasih topping taburan keju parut ya teman-teman. Lalu ini tinggal siap untuk di oven selama kurang lebih 40 sampai 45 menitan ya, sesuaikan dengan api kompor kalian ya masing-masing.
Dan alhamdulillah ini setelah 40 sampai 45 menitan bolu tape singkongnya udah jadi. Ini udah anget kuku gitu, aku keluarin dari oven. Masya Allah, ini tuh terlihat sangat enak banget. Dan ini cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman. Diiris-iris gitu, jualan 2.500 per potongnya ya. Insya Allah laris manis ya teman-teman. Dititipkan di warung-warung gitu ataupun di sekolah-sekolah gitu. Nih hasilnya seperti ini, dia gembul lembut gitu. Dan ini aku mau cobain ya teman-teman. Bismillah, nih dia tuh terlihat lembut ya. Masya Allah, enak banget beneran teman-teman. Si bolu tape itu nggak ngebosenin ya, dia tuh enak, manisnya pas, dan ini ada gurihnya dari keju ya. Pokoknya menurut aku ini recommended banget untuk dicobain ya. Cocok juga untuk ide jualan ya teman-teman, terbaru sepanjang masa. Terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin Mama Zafid membuat 2 resep bolu jadul yang selalu viral sepanjang masa dan cocok banget untuk ide jualan. Semoga resep kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.